Nggak apa-apa, saya duluan yang bahas aja. Oke, jadi pada nomor 4 ini, gitu ya. Nomor 2 ini, di tugas 4 nomor 2 ini, kan kita punya apa? Kita punya fx sama dengan akar berapa? X min 1, gitu kan? Nah, kita tahu ini adalah fungsi akar. Nah, kalau fungsi akar itu berarti domainnya itu adalah si fx ini akan terdefinisi kalau apa? Kalau x min 1-nya lebih dari sama dengan 0. Berarti untuk menentukan domain, kita harus menyelesaikan x min 1 lebih dari sama dengan 0, berarti x-nya lebih dari 1. Dengan demikian kita punya domain f-nya itu adalah x-nya lebih dari 1, berarti dari 1 sampai hingga, gitu ya. Ini domainnya. Terus untuk kodomainnya, untuk range-nya, range f-nya itu adalah saya substitusikan. Kalau 1 saya substitusikan ke sini, gitu ya, itu berarti 1 dikurangi 1, 0. Berarti akar dari 0 adalah 0. Dan kalau tahingga dikurangi 1 adalah tahingga, diakarkan hasilnya tahingga. Berarti range-nya itu adalah dari 0 sampai tahingga. Nah, kemudian GX, gitu kan. Nah, GX-nya apa? GX adalah X kuadrat. X kuadrat ini adalah fungsi polinom, ya kan? Ini fungsi polinom. Ya, karena ini fungsi polinom, maka jelas si DG-nya itu adalah dari berapa? Dari negatif tahingga sampai tahingga, karena dia berupa bilangan real. Nah, RG-nya apa? RG-nya adalah, kita tahu ini adalah fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu adalah setiap bilangan dikuadratkan pasti hasilnya positif. Paling kecilnya berapa? Pasti di 0. 0 sampai tahingga, gitu ya. Nah, kemudian kita sudah punya ini. Kita tahu bahwa, jadi sistemnya itu adalah, apa sih namanya? Saya review sedikit kalau di fungsi komposisi supaya Anda bisa jelas alasannya gitu ya. Jadi kalau fungsi komposisi itu kan sebetulnya saya punya fx, gitu kan. Nah, x ini, ya kan, x yang ini x-nya harus dari domain df, ya kan. Kenapa x-nya harus dari domain df? Karena x-nya adalah variabel dari f, gitu kan, fungsi f. Nah, kalau di komposisi, si x ini itu diganti dengan yang namanya gx, gitu kan. Nah, gx ini apa? Oh, kita tahu bahwa gx ini adalah anggota dari RG, gitu kan. Nah, hal ini yang menyebabkan ketika x-nya digantikan dengan gx itu bisa, gitu kan. X dari fungsi f digantikan dengan gx itu bisa kalau apa? Yang kemarin, kalau si RG-nya itu punya irisan dengan DF, gitu kan. RG-nya itu adalah DF di sini, anggota dari DF di sini, gitu kan. Nah, itu konteksnya untuk Anda mengingat konsepnya, gitu kan. Hal ini juga sama berlaku untuk kalau saya punya komposisi. Oh, ini adalah F komposisi GX. Nah, kalau G komposisi FX gimana? Nah, berarti di sini awalannya adalah fungsi G, GX, gitu kan. Nah, X yang ada di G ini, dia adalah domain dari apa? Domain dari X-nya itu anggota dari DG. Nah, X ini karena fungsi komposisi, dia digantikan dengan apa? Dia digantikan dengan fx, gitu kan? Nah, fx itu apa? Fx itu adalah anggota dari RF. Dengan demikian, X ini dari fungsi G bisa digantikan dengan fx kalau apa? Kalau RF-nya itu anggota DG juga, gitu kan, sehingga
RF irisan DG itu adalah tidak sama dengan himpunan kosong. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, yang ditanya di sini adalah si F komposisi G, gitu ya. Ini poin A sudah terjawab. Sekarang yang poin B. Nah, poin B itu adalah F komposisi GX. Ya kan? Berarti daerah hasil GX X yang dari F itu akan digantikan oleh GX. Itu bisa kalau apa? Kalau GX-nya, GX itu kan berarti berkaitan dengan RG. Itu dia juga merupakan anggota dari XF, yaitu domain F. Gitu kan? Nah, ini apa? RG-nya itu adalah dari 0 sampai T hingga, diiriskan dengan domain F-nya adalah dari 1 sampai T hingga. Hasilnya adalah 0 sampai T hingga. Dan ini adalah tidak sama dengan himpunan kosong. Sehingga F komposisi GX itu ada. Ya. Nah, berapa nilainya? Ya, nilainya adalah tinggal F komposisi GX ini adalah sama dengan F dari GX. Gitu kan? GX-nya apa? Berarti F dari GX-nya adalah X kuadrat. Gitu. Nah, F-nya apa? F-nya adalah akar X min 1. Akar dari X-nya ganti dengan X kuadrat dikurangi 1. Jadi X yang ini akan digantikan oleh ini. Jadi seperti ini. Nah, kemudian untuk domainnya gimana? Untuk domain itu Anda harus mengingat apa sih namanya? Maknanya. Maknanya itu apa? Domain dari F komposisi GX itu adalah si X-nya itu kan kita menggantikan X dari F itu dengan GX, gitu kan? Nah, untuk dapat GX itu berarti dia harus punya domain dari DG. Makanya di sini X anggota dari DG. Ya kan? Di mana si GX-nya itu hasil dari fungsi X anggota DG-nya itu adalah dia anggota juga dari domain F. Karena di si GX-nya itu menggantikan X dari fungsi F. Anggota dari DF gitu ya. Nah, dengan demikian kita tinggal ganti di sini. Berarti X anggota dari DG-nya berapa? Negatif T hingga, berarti saya tulis saja bilangan real. GX-nya itu adalah X kuadrat, anggota dari berapa? DF-nya? DF-nya adalah 0 sampai T hingga. Gitu ya. Nah, berarti di sini X-nya anggota bilangan real, di mana si X kuadratnya itu adalah lebih dari sama dengan 0. Ya kan? Nah, sudah pasti di sini X-nya juga akan seperti apa? Kalau X kuadrat lebih dari sama dengan 0, berarti X-nya juga lebih dari 0 kan? Pastinya. Makanya di sini adalah dari 0 sampai T hingga. Kemudian, apa namanya? RF-nya. Nah, RF itu cara logikanya gimana? RF itu logikanya adalah Y itu adalah anggota dari fungsi terakhirnya itu kan fungsi, berarti range F gitu kan, di mana si Y-nya itu adalah apa namanya? Fungsi dari FT, T-nya itu anggota dari RG. Gitu ya. Nah, berarti di sini Anda cukup tulis Y anggota dari RF, RF-nya kita ganti. RF-nya itu kita ganti dengan berapa? RDF-nya itu adalah 0 sampai T hingga. Ya kan? Di mana Y-nya itu sama dengan akar dari, nah fungsi ininya diganti. F itu kan akar X min 1 ya.
ininya diganti dengan T-1 gitu kan. Di mana T-nya anggota dari RG. RG-nya berapa? RG-nya 0 sampai T hingga. Gitu kan. Nah, sekarang di sini 0 sampai T hingga. Ini T-nya boleh dari 0 sampai T hingga enggak? Kalau T-nya 0, nilai Y-nya akan ada enggak? Enggak. Hah? Kalau T-nya 0, nilai Y-nya akan ada enggak? Enggak ada. Enggak ada kan? Berarti di sini dia harus dari berapa? Harus dari 1 sampai T hingga ya. Kan di sini ini Y-nya 0 sampai T hingga, terus di sini T-nya -1 T hingga, T-nya nggak bisa dari 0, gitu kan? Karena kalau T-nya 0, berarti dia -1, akan dari -1 nggak bisa, gitu kan? Berarti di sini kita ambil dari mulai berapa? 1. 1 dikurangi 1 adalah 0, gitu kan? Nilai Y ini akan 0 sampai T hingga kalau T-nya itu dari 1 sampai T hingga. Berarti kita ambil nilainya dari 1 sampai T hingga. Seperti itu. Bisa dipahami? Jadi berkaitan satu dengan lain. Dan yang paling utama yang harus Anda hafal, ingat ini adalah yang ini, rumus ini. Rumus ini. Biasanya. Beserta rumus ini. Gitu. Bisa dipahami? Cukup jelas alurnya ya? Oke, saya bisa lanjut ke yang berikutnya. Kita masuk ke nomor ini ya. Kemarin tugasnya nomor berapa? Sorry. Oke. Yang ini sudah, yang ini tugasnya nomor 3 ya. Oke, yang ini, yang nomor 3. Yang nomor 3 ini gimana? Kita tahu si fx-nya itu adalah dari harga mutlak X dikurangi 2 per X min 2. Nah, ini kita definisikan yang ini. Harga mutlak X min 2 itu sama dengan dia X min 2 kalau X min 2, kalau X min 2 itu lebih dari sama dengan 0. Dan negatif dari X min 2 itu kalau X min 2 kurang dari 0. Atau dengan kata lain, X min 2 kalau X-nya lebih dari sama dengan 2 dan negatif dari X min 2 kalau X-nya kurang dari 2. Nah, dari sini kita jabarkan berarti si fx-nya itu saya akan menjadi X min 2 per X min 2 untuk X-nya lebih dari sama dengan 2 dan negatif dari X min 2 per X min 2, X-nya kurang dari 2. Ini bisa saya sederhanakan hasilnya jadi berapa? Yang ini jadi berapa? Jadi 1, Bu. Ini jadi 1. X lebih dari sama dengan 2. Jadi X dibagi X min 2 dibagi X min 2 kan 1. Yang ini jadi berapa yang bawahnya? Min 1. Ininya jadi min 1. Untuk X-nya kurang dari 2. Nah, berarti dari sini kita tahu langsung. Kita bisa tahu dari sini. Limit X menuju 2 dari kiri fx. Saya pakai fungsi yang mana? Limit fx untuk 2 dari kiri, yang mana yang saya pakai? Yang bawah. Yang negatif 1 apa 1? Negatif 1. Negatif. Bu. Negatif 1 kan? Berarti di sini negatif 1. Nah,
karena ini adalah konstanta, nilai limit dari konstanta itu adalah konstanta itu sendiri, berarti di sini langsung negatif 1. Kemudian di sini limit fx untuk x menuju 2 dari kanan, berarti saya pakai fungsi yang mana? 2 dari kanan berarti yang Satu. atas. Ya, jadi 1. Nilai limitnya jadi ada nggak? Nggak ada. Ada. Nilai limitnya nggak ada, gitu kan? Iya. Limit fx untuk x menuju 2 itu nggak ada. Kenapa tidak ada? Karena limit kiri tidak sama dengan limit kanan nilainya, gitu ya. Paham ya sampai sana ya? Oke. Kemarin kita bahasan sampai trigonometri, gitu ya. Nah, untuk yang trigonometri itu yang harus Anda ingat itu adalah 3 sifat ini. 3 sifat ini yang harus Anda ingat. Bahwa limit sin x per x untuk x menuju 0, 1. Limit cos x menuju 0, 1. Dan limit tangen x per x menuju 0 itu 1. Kemarin sudah kita bahas, coba kita terapkan di yang ini. Ini kan kemarin nggak jadi tugas ya, kalau nggak salah. Oke. Yang nomor 1. Nomor 1 itu Anda perhatikan di sini. Limit T menuju 0 dari tangen kuadrat 3T dibagi 2T. Gitu kan? Nah, ini akan sama dengan apa? Ini bisa saya tuliskan sebagai limit T-nya menuju 0. Kemudian di sini saya tuliskan tangen 3T dikuadratkan dibagi 2T. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke. Nah, kemudian setelah ini gimana? Kita tahu tangen 3T ini akan bisa bernilai 1 kalau dibaginya dengan 3T. Gitu kan? Nah, di sini artinya kalau mau saya tuliskan di sini, limit T menuju 0. Semuanya saya bagi dengan 3T, tapi 3T-nya dikuadratkan. Kenapa? Karena di sini tangen 3T-nya dikuadratkan. Berarti di sini tangen, Di sini saya tuliskan tangen 3T kuadrat dibagi dengan 3T dikuadratkan per 2T dibagi 3T dikuadratkan. Gitu kan? Nah, berarti dari sini ini kan kalau kita lihat bentuk ini tetap apa sih namanya? Bentuknya masih tetap apa namanya? Tetap sama ya. Maksudnya teh apa ya? Kita buat ini aja lah. Kedua atas bawah saya bagi dengan sesuatu yang sama dulu aja seperti itu ya bahasanya gitu. Nah, tapi ini kan berarti yang atas dengan yang bawah sama hasilnya. Nah, di sini ini akan menjadi limit T menuju 0 gitu kan. Nah, di sininya itu adalah tangen dari yang di sini itu saya akan dapat di sini menjadi tangen sorry.
per, ininya berapa? 2/9 kali 1 per T. Gitu ya? Paham nggak? Ini atas bawah saya bagi dengan nilai yang sama. Yang atas artinya gini, kalau saya punya A per B, kemudian di sini saya jadi A per C dibagi dengan B per C, ini kan sama ya hasilnya. Jadi A per C dikalikan dengan C per B. Jadi hasilnya tetap A per B, gitu ya. Jadi kita membuat membuat trik tapi tanpa mengubah posisi sebelumnya, gitu ya. Jadi saya punya seperti ini, gitu. Nah, sekarang yang ini kita jabarkan, berarti di sini limit T menuju 0 dari tangan 3T per 3T dikuadratkan. Sorry. Atau saya hapus gini dulu deh, ke sebelah. Nah, sekarang yang atas itu kan berubah, tadinya T menjadi 3T. Maka di sini, saya tuliskan di sini, secara keseluruhan dulu deh. Limit T menuju 0, T yang ini saya pindahkan ke atas. T dikalikan tangan 3T per 3T dikuadratkan dibagi 2/9. Paham nggak? Kenapa T ini bisa pindah ke atas, paham ya? Anda paham nggak? Kenapa T ini dia bisa pindah ke atas? Enggak, Bu. Enggak ngerti. Nggak gini. Kalau saya punya gini, A dibagi dengan C per B, kan ini sama aja dengan A dibagi C per B, gitu ya nulisnya. Ya. Nah, kemudian ini bisa menjadi apa ya, maksudnya kayak dibalik gitu. Ininya jadi ke atas gitu. Ini sama aja dengan per C gitu. Paham nggak? Kalau operasi bagi bisa berubah jadi operasi kali kalau ininya diubah dari atas ke bawah. Ini basic sekali. Jadi gini, kalau 3 dibagi dengan 1/2, ini kan sama aja dengan 3 dikali 2 dibagi 1 kan? Dari mana? Karena 3 dibagi 1/2 itu sama dengan 3. Ini saya ubah jadi operasi kali, tapi bagian belakangnya ditukar posisinya gitu. Ini perhitungan basic sekali gitu ya. Sama aja dengan yang tadi, misalnya saya punya A per B dibagi dengan C per D. Ini kan sama aja dengan A per B dibagi C per D, gitu kan? Nah, ini sama aja dengan A per B dikalikan D per C. Jadi bagian bawah ini bisa pindah ke atas, sedangkan C-nya tetap di bawah. Paham nggak? Nanti ini lagi ya, coba dilihat lagi gitu. Bu, kalau gitu 9 boleh pindah ke sini? Boleh. Ini kan sama aja dengan 2/9T. T-nya boleh dibawa ke sini 9-nya gitu. Boleh seperti itu, gitu ya. Di sininya ada 2 aja, boleh. Nah, kemudian dari sini itu dijabarkan. Atau sebentar, saya mau nulisnya di satu papan tulis yang luas saja. Saya pakai page baru lagi aja. Oke. Di sini saya tulis ya nomor 1 itu. Tadi saya punya soalnya itu adalah limit dari T menuju 0 tangen kuadrat 3T dibagi dengan 2T. Gitu ya. Nah, ini dijabarkan menjadi limit T menuju 0 dari tangen 3T kuadrat dibagi dengan
2T gitu. Nah, untuk bisa nilai ini menjadi 1, tangen T per T ini kan harus menjadi tangen 3T per 3T. Ini menjadi limit T menuju 0. Di sini adalah tangen dari 3T dikuadratkan dibagi dengan 3T kuadrat. Karena yang atas dibagi dengan 3T kuadrat, yang bawah juga saya bagi dengan 3T kuadrat. Ya kan? Supaya tetap sama kondisinya di sini. Nah, yang ini akan menjadi limit T menuju 0 dari tangen 3T per 3T kuadrat. Kalau T-nya menuju 0, berarti 3T juga menuju 0, gitu ya, seperti itu. Dibagi dengan limit T menuju 0 dari berapa? 2 per 9T. Sampai sini paham nggak? Sampai sini paham dulu nggak? Dari sini ke sini bisa dipahami? Nah, yang ini kan sama dengan limit 3T menuju 0. Kenapa Bu rubah 3T? Karena kan di sini T menuju 0, sementara di sini ada 3T. Nah, kalau T-nya menuju 0, berarti nilai 3T-nya juga sama, akan menuju 0. Gitu kan? Di sini tangen 3T dibagi 3T dikuadratkan. Dibagi dengan 2 per 9 limit T menuju 0 dari T. Gitu kan? Nah, sekarang kayak gini aja lah logikanya. Ini nilainya 1. 1 dibagi 2 per 9. 1 kuadrat kan 1 ya. Limit T menuju 0 dari T. Tadinya saya mau lebih mudah dengan T-nya dipindah ke atas. Nah, sekarang di sini limit T menuju 0. Berarti T-nya adalah bilangan yang kecil sekali. Gitu kan? Berarti 2 per 9 dikalikan dengan bilangan yang kecil sekali, hasilnya juga akan kecil sekali. Nah, 1 dibagi bilangan yang kecil sekali, apa ya namanya? Kalau seperti ini jadi susah ke tahingga karena kita belum ke tahingga gitu. Jadi sebentar, saya ubah aja. Saya pindahkan T-nya ke atas. Ini jadi 2 di sini jadi saya bingung. Sebentar. Limitnya jangan dulu masuk deh kalau kayak gitu. Saya bingung jadinya. Sebentar. Di sini limit T menuju 0 dari tangen 3T per 3T dikuadratkan. Dibagi dengan 2 per 9T. Setiap ada pecahan di bawah, penyebutnya itu menjadi bisa pindah ke atas gitu ya dengan konsep yang tadi. Jadi di sini limit T menuju 0 dari 9T dikalikan tangen 3T dibagi 3T dikuadratkan dibagi 2 gitu ya. Nah, ini kita punya menjadi 9 limit T menuju 0 dari T dikalikan dengan limit 3T menuju 0 dari tangen 3T per 3T dikuadratkan dibagi dengan 2. Nah, ini lebih mudah gitu kan. Kenapa? Maksud Ibu adalah dari sini kita dapat nilai ininya 1. Kita tahu nilai ini adalah 1. Ya kan? 1 dikuadratkan hasilnya 1. Sedangkan limit dari sini ini adalah 0. Jadi 9 kali 0 kali 1 hasilnya 0. 0 dibagi 2, jadi di sini adalah hasilnya 0. Gitu. Ya. Karena apa ya? Karena tadi ini runutan dari tadi. Kita lihat yang berikutnya. Soal berikutnya. Saya pindah ke area sini aja.
Nah, limit kotangan VT sin T dibagi 2 sekan T. Kotangan VT sin T dibagi 2 T. Nah, yang kedua itu adalah contoh yang kedua itu adalah limit T menuju 0, kotangan dari VT dikalikan dengan sin T dibagi dengan, sorry, Ibu lupa tadi, dibagi dengan 2 sekan T. Dua sekan T. Nah, sekarang ini gimana gitu. Nah, sekarang kita rubah dulu. Limit T menuju 0 dari kotangan. Kotangan itu apa? 1 per tan bukan? Cos, Bu. 1 per tan boleh. Cos per itu juga boleh. Ini tangan VT, gitu kan? Dikalikan dengan sin T per, kalau sekan itu apa? 1 per sin. Satu per Per sin apa per cos? Cos. Sekan itu 1 per sin apa 1 per cos? Cos ya? Coba dicek lagi. Kosekan itu 1 per? Cos. Oke, cek lagi. Sekan itu 1 per sin apa 1 per cos? Ya. Coba dicek. Per cos, Bu. Hah? Sekan itu 1 per cos. Ya. Sekan itu adalah 1 per cos. Gitu kan? Nah, kok cos X, cos T. Gitu ya. Seperti ini. Nah, nanti kita bicaranya gimana? Ini kan berarti sama dengan limit T-nya menuju 0 dari sin T dikalikan dengan cos T dibagi dengan apa? 2 kali tangen VT. Gitu kan? Nah, sekarang kita bisa mainnya seperti apa? Mainnya kayak gini. Limit T menuju 0, sin kita tahu ini berarti sin T dibagi T dikali T. Karena kita tahu kalau kita bagi dengan T harus kalikan T supaya tetap dia nilainya sinus. Sedangkan cos T-nya tetap di sini cos T. Dibagi dengan di sini 2 dikali tangen VT, maka di sini harus VT supaya tetap di sini tangan VT, di sini juga harus pakai VT. Gitu ya. Jadi tangan VT per VT dikali VT ya tetap tangan VT gitu. Nah, nanti di sini kita lihat di sini ada T, yang di sini ada T, di sini ada T, bisa saya coret. Sehingga nanti kita punya di sini limit T-nya menuju 0 dari sin T per T dikalikan cos T dibagi dengan sebentar. Di sini adalah 2 kali tangen VT per VT. Ya udah kita substitusikan aja atau boleh Anda main langsung gitu kan. Di sini berarti limit T menuju 0 untuk sin T per T dikalikan limit T menuju 0 dari cos T dibagi dengan 2 dikali limit VT menuju 0 dari tangen VT per VT. Kita tahu ini nilainya berapa? 1. Kita tahu yang ini juga nilainya adalah 1. Yang ini juga kita tahu nilainya adalah 1. Sehingga nanti kita dapat nilainya 1 dikali 1 adalah 1, dibagi dengan 2 kali 1 berarti 1 per 2. Gitu. Jadi caranya adalah Anda harus tahu sifat-sifatnya dan rubah sinus dan tangen itu ke sin T per T dan tangen T per T. Gitu ya. Kita lihat satu lagi.
Oke, untuk satu lagi Anda mau nomor 3, 4, apa 5? Mau nomor yang mana? Nomor 4, Bu. Nomor 4. Sin 4, Bu. 3. Sin 3T tambah 4T, T sekan T. Sorry. Sin 3T. Oke, nomor 4. Nomor 4 itu, nomor 4 itu soalnya tadi limit T menuju 0, sin 3T plus 4T per T kali sekan T, gitu ya. Nah, ini juga sama seperti tadi, berarti limit T-nya menuju 0, gitu kan. Nah, sekarang misalnya sin 3T, saya rubah dulu lah simpelnya. Ini dibagi dengan 3T kali 3T, supaya bentuknya bisa saya sederhanakan. Terus ditambah 4T. Dibagi dengan, di sini berarti T dikalikan dengan sekan itu adalah 1 per cos T. Atau gini, limit dari T menuju 0 sekan T itu sama dengan limit T menuju 0 dari dengan 1 per limit T menuju 0 dari 1 per limit T menuju 0 dari cos T, gitu kan? Kita tahu limit T menuju 0 cos T itu 1, berarti di sini 1 per 1 sama dengan 1, gitu ya. Jadi Anda sudah harus ingat bahwa limit T menuju 0 sekan T itu 1, boleh seperti itu. Jadi di sini nggak usah dirubah ke cos, langsung sekan aja. Di sini tetap kita pakai sekan T. Oke. Nah, sekarang di sini ada T, di sini ada T, di sini ada T, gitu kan? Berarti saya bisa sederhanakan limit T menuju 0, saya tuliskan menjadi T dalam kurung 3 kali sin 3T per 3T ditambah 4. Dibagi dengan T kali sekan T. Yang ini saya bisa hapus, bisa bagi, bukan hapus. Nanti tinggal 3 kali limit 3T menuju 0 dari sin 3T per 3T ditambah limit T menuju 0 dari 4 dibagi dengan limit T menuju 0 dari sekan T. Kita tahu ini adalah hasilnya berarti 3 kali 1 ditambah 4 dibagi dengan kita sudah tahu sekan T itu adalah untuk T-nya 0 itu adalah 1. Berarti hasilnya adalah 7. Bisa dipahami? Cukup jelas ya. Jadi Anda harus bisa tahu sinus tangan rubah ke pakai per, sedangkan untuk yang sekan atau cos itu tetap nilainya akan jadi 1 gitu. Nah, itu adalah yang trigonometri. Yang berikutnya itu adalah kita akan bicara dalam konteks limit tahingga dan limit di tahingga. Tolong bedakan maksudnya. Kalau limit tahingga itu artinya hasilnya yang negatif tahingga or tahingga. Tapi kalau limit di tahingga itu nilai X-nya yang menuju min tahingga or tahingga. Jadi tolong dibedakan. Limit tahingga itu hasilnya ya atau negatif tahingga. Tapi kalau limit di tahingga, X-nya yang menuju tahingga atau negatif tahingga. Nah, aturannya sederhana. Gini. Kalau saya punya limit fx-nya menuju A sama dengan L, L-nya tidak sama dengan 0, dan limit gx menuju A itu sama dengan 0, gitu kan, maka limit fx per gx itu untuk X menuju A itu hasilnya akan gini. Kalau bagian atas positif dan bagian
maksud apa sih Bu yang GX-nya menuju 0 dari atas gini. GX itu kan berkaitan dengan sumbu Y. Jadi kalau saya punya X di sini, ini kan GX-nya. Gitu ya. Nah, kalau GX-nya menuju 0 dari atas, berarti menuju nolnya dari atas, berarti dia dari bilangan positif ke titik 0 di sini. Ya, ini menuju 0 dari atas maksudnya. Kalau menuju 0 dari bawah itu maksudnya gini, dari bilangan negatif. Gitu. Ya, artinya gini, kalau menuju 0 dari atas itu kan berarti GX-nya pasti positif. Gitu. Kalau GX-nya dari bawah, gitu kan menuju 0-nya dari bawah, berarti kan Y yang negatif. Berarti ini adalah negatif. Ini positif, ini negatif. Artinya gini, kalau saya punya bilangan bagian atasnya itu adalah bilangan berapapun yang penting nggak 0, gitu kan? Kemudian dibagi dengan bilangan yang sangat kecil sekali. Artinya kalau saya punya 1 juta, 1 dibagi dengan 10 pangkat, misalnya negatif 0,0000 salah. 10 pangkat negatif 100, gitu kan? 10 pangkat negatif 100, nanti hasilnya akan gimana? Ini akan menjadi 10 pangkat 100 kan? Ya, Bu. Ya, jadi dari sini saya pakai logikanya gini. Setiap bilangan dibagi dengan bilangan yang sangat kecil sekali, dia pasti akan menjadi besar sekali. Dan suatu bilangan dibagi bilangan yang besar sekali akan menuju 0 hasilnya. Seperti itu logikanya. Nah, sekarang hanya tinggal hasilnya positif tahingga atau negatif tahingga. Konteksnya adalah kalau bagian atasnya positif, bagian bawahnya itu nilainya mendekati 0, tapi dari Y-nya yang positif, berarti hasilnya positif tahingga. Tapi kalau atasnya positif, tapi bawahnya itu nilai GX-nya mendekati 0 dari arah bilangan negatif, berarti hasilnya negatif tak enggak gitu. Tapi konteksnya adalah selalu bilangan yang suatu bilangan dibagi dengan bilangan yang kecil sekali. Tinggal kecil sekalinya itu adalah dia didekati dari arah atas, Y positif, atau didekati dari arah bawah, Y negatif, seperti itu. Nah, kita lihat contohnya sekarang. Di sini limit X kuadrat ditambah 1, kemudian di sini X min 1. Sekarang Anda logikanya gini. Apa sih namanya? Kan di sini mendekati 1 dari kiri, gitu ya. Oh, sorry, nggak kelihatan mungkin ya. Saya perbesar. Oke. Nah, di sini limit X menuju 1 dari kiri. Nah, kita tahu di sini bahwa si X kuadrat ini kalau saya substitusikan itu hasilnya, kalau misalnya saya anggap ini Fx, kalau saya anggap ini adalah Gx, gitu kan? Maka si Fx itu saya sudah tahu hasilnya adalah 2. Gitu kan? Tapi si si Gx ini, gitu kan? Si Gx ini itu adalah hasilnya kalau 1 0. 1 dikurangi 1 kan 0. Tapi di sini satunya dari kiri. Ini 1. Ini sumbu X ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Satunya dari arah kiri, berarti dari sini. Otomatis kalau 1 dari arah kiri, bilangan X ini kan kurang dari 1. Sekarang bilangan yang kurang lebih kecil dari 1 dikurangi 1 itu hasilnya negatif apa positif? Saya ambil X-nya 0,9 aja. 0,9 dikurangi 1 berapa hasilnya? Negatif apa positif? Negatif. Negatif. Negatif atuh. Negatif kan? Artinya berarti 2 dibagi dengan negatif negatif yang kecil sekali. Artinya logikanya adalah misalkan 2 dibagi dengan negatif 10 pangkat 1 juta. Gitu kan? Negatif 10 pangkat negatif 10.000. Ini kan berarti negatif dari 2 dikalikan 10 pangkat berapa?
10.000 kan? Jadinya seperti itu gitu. Berarti di sini ininya positif, bawahnya negatif, ininya kecil sekali, pasti hasilnya akan menjadi negatif tak hingga. Ya, di sini adalah hasilnya negatif tak hingga gitu. Nah, sekarang yang ini gitu kan? Yang ini gimana sekarang? Yang ini adalah positif. Karena 1 kuadrat ditambah 1 hasilnya 2. Ini 2. 2-nya adalah positif. Sekarang negatif 1, Anda gambarkan di sini, negatif 1. Negatif 1 dari arah kiri, berarti dari sini. Kita ambil berapa? Misalnya negatif 1,1. Negatif 1,1 dikuadratkan, hasilnya positif apa negatif? Positif. Positif. 1,1 dikuadratkan dengan 1, besar mana? Besar 1,1. Ini kan misalnya saya ambil negatif 1,1 kuadrat, dikurangi 1. Ini kan tadi hasilnya positif. Bilangan positif ini dikurangi 1, hasilnya akan positif atau negatif? Positif. 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 Positifnya yang kecil sekali. Berarti positif dibagi positif hasilnya jadi berapa? Positif. Positif. Berarti di sini hasilnya akan menjadi positif tak hingga. Enggak. Seperti itu, ya. Nah, sekarang di sini V. Kita tahu V. Oke. Ini 0 gitu kan? Nah, segini kan? Nah, sinus kan kayak gini ya. Oke. Sinus itu kan berarti kayak gini. Ini adalah V-nya. Mendekati V dari kanan, berarti ke arah sini. Nah, gitu. Mendekati V dari kanan. Oke. Kita tahu jelas yang ini pasti nilainya adalah V. Gitu kan? Yang bawah sin V itu kita tahu sin V itu 0. Sin V itu kan 0. Sekarang nolnya itu, mendekati nolnya itu grafiknya dari bilangan negatif atau bilangan positif? Positif. Lihat-lihat grafiknya. V-nya ini, mendekati V-nya dari kanan. Lihat, kalau dari kanan kurvanya di bawah apa di atas? Gelombangnya bawah berarti, Bu. Di bawah. Kalau di bawah gimana? Negatif. Negatif. Ini negatif yang kecil sekali, gitu kan? Positif dibagi negatif yang kecil sekali, hasilnya negatif tak hingga. Tak hingganya dari mana? Yang tadi bilangan dibagi suatu bilangan yang kecil sekali kan jadi besar sekali, gitu logikanya. Negatifnya dari mana? Ini bilangan positif, yang bawahnya bilangan negatif. Positif dibagi negatif adalah negatif. Paham? Kita coba yang lain. Oh iya, ini mah limit di tak hingga. Oke, nanti kita lihat lagi ya contoh yang lainnya. Nah, kalau limit di tak hingga itu, maksudnya itu adalah si nilai X ininya yang menuju tak hingga atau negatif tak hingga. Ini definisinya. Limit fx untuk x menuju tak hingga sama dengan L kalau untuk setiap epsilon lebih dari 0 ada bilangan M lebih dari 0 sedemikian sehingga X-nya lebih dari M, maka harga mutlak fx dikurangi L-nya kurang dari M. Itu matematisnya gitu ya. Nah, sekarang di sini. Bu, kalau yang tak hingga, limit X menuju tak hingga itu gimana? Kita substitusi dulu. Tak hingga dikuadratkan tak hingga, ditambah 2 kali tak hingga, ditambah 5, hasilnya adalah tak hingga. Dibagi dengan 2 kali tak hingga dikuadratkan tak hingga, pasti hasilnya ditambah 4 itu tak hingga. Nah, kalau bentuknya tak hingga per tak hingga, maka langkah yang pertama adalah yang paling mudah kita bagi dengan derajat tertinggi dari variabel tersebut. Nah, derajat tertingginya kebetulan sama. Saya tahu cara cepatnya. Bu, lihat derajat tertingginya adalah X kuadrat. Cara tercepatnya ini pasti adalah 1/2. Tapi di sini nggak boleh cara cepat. Kita tahu ini derajatnya X kuadrat, paling tinggi dia di penyebut maupun pembilang. Maka semuanya dibagi dengan X kuadrat. Gitu kan? Jadi X kuadratnya dikeluarin, ini akan menjadi 1, ini 2 per X ditambah 5 per X kuadrat, yang ini juga sama. Gitu kan? Nah, sehingga ini nanti bisa dicoret seperti itu. Sehingga tersisa ini. Sekarang,
2 dibagi bilangan yang sangat besar sekali, itu kan akan menjadi kecil sekali. Artinya gini, logikanya. 2 dibagi dengan 10 pangkat 100.000, itu kan menjadi 2 kali 10 pangkat negatif dari 100.000. Kalau pangkat negatif itu kan berarti 0,00000 sekian. Jadi kebalikan yang tadi. Suatu bilangan dibagi bilangan kecil sekali menjadi besar sekali. Dan suatu bilangan dibagi bilangan besar sekali akan menuju ke 0. Ya, bilangan kecil sekali menuju ke 0. Sehingga ini kita buat hasilnya pasti ketika disubstitusi tahingga itu 0. Yang ini juga hasilnya adalah 0. Yang ini juga hasilnya adalah 0. Sehingga hasilnya adalah jadi 1/2. Logikanya seperti itu. Nah, kemudian kalau dari negatif tahingga, alurnya juga sama. Kalau dari negatif tahingga, ini kalau saya substitusikan, 2 dikali negatif tahingga, ditambah 5, hasilnya negatif tahingga. Dibagi dengan tahingga dikuadratkan, negatif tahingga dikuadratkan adalah tahingga, kali 2 hasilnya tahingga, ditambah 4 juga tahingga. Oh, hasilnya adalah negatif tahingga per tahingga. Berarti bagi dengan derajat tertinggi. Derajat tertingginya berapa? X kuadrat. Ya, maka semuanya di X kuadratkan. Gitu. Ini X kuadrat, ini menjadi 2X, ya kan? 2X. Untuk jadi X kuadrat itu berarti di sini 2 per X dikalikan X kuadrat hasilnya ini. Gitu ya. Nah, ini bisa dibagi. Seperti itu. Nah, terus hasilnya ini. Nah, ini berapa? Ini tadi. 2 bilangan dibagi yang kecil sekali itu pasti ini 0. Ini juga pasti akan ke 0. Yang ini akan jadi ke 0. Sehingga 0 dibagi 2 ditambah 0. 0 dibagi 2 hasilnya pasti 0. Gitu ya. Nah, yang ini juga sama. Ini juga sama. Hasilnya adalah, kalau saya substitusikan, ini hasilnya adalah, ini tahingga tambah tahingga kuadrat, negatif tahingga dikuadratkan, ditambah negatif tahingga, ini pasti tahingga. Ya, karena tahingganya pasti akan lebih besar sekali yang kuadrat ini. Terus ditambah dengan yang dari sini, tahingga. Nah, kalau dalam bentuk tahingga plus tahingga, ini rumusnya adalah dikali sekawan. Ya kan? Sekawannya itu kalau di sininya positif, berarti sekawannya adalah negatifnya. Maka si yang ini dikalikan dengan sekawannya. Ini sekawannya. Nanti yang bagian atas itu menjadi X kuadrat tambah X tambah 3 dikurangi X, sedangkan yang bawah jadi seperti ini. Derajat tertingginya berapa? Derajat tertingginya itu adalah X kuadrat kalau di luar. Gitu kan? Ini X kuadrat ini kan habis. Gitu kan? Sorry, bukan di sini. Sehingga hasilnya adalah ini. Gitu. Nah, terus derajat tertingginya berapa? Oh, Bu, derajat tertingginya X kuadrat. Hati-hati. X kuadrat ini ada di dalam akar. Jadi tertingginya bukan X kuadrat, tapi tertingginya adalah X. X kuadrat itu kalau dia di dalam akar. Maka ini dibagi X. Sedangkan karena di luar sini, karena di bagian bawah ini di akar, berarti di sini X kuadrat. Ya kan? Kita tahu bahwa akar dari X kuadrat itu, nah akar X kuadrat itu kan harga mutlak X. Dia akan bernilai X kalau X-nya lebih dari sama dengan 0, negatif X kalau X-nya kurang dari 0. Gitu kan? Nah, akar dari X kuadrat, karena di sininya X-nya adalah negatif tahingga, maka hasilnya adalah negatif X. Sisanya yang ini. Gitu kan? Nah, sekarang ini dibagi X, dibagi X, dibagi X. Gitu kan? Sehingga nanti di sini tinggal ini negatif 1, yang ini tinggal 1, yang ini juga 1. Jadi 1 ditambah 3 per X negatif dari sini. Gitu ya. Nah, nanti kenapa ini plus? Karena negatifnya diambil keluar. Yang ini akan jadi 0, yang ini 0, yang ini 0, sehingga nanti kita punya negatif 1/2.
Jadi untuk limit pada tahingga, Anda substitusikan, Anda lihat kalau bentuknya tahingga per tahingga ya dibagi dengan derajat apa namanya? Dibagi dengan derajat tertingginya, gitu ya. Nah, kita lihat contohnya nih di sini. Oke. Sekarang, nah, limit X menuju 3 dari kanan. Saya substitusikan di sini hasilnya berapa? Limit X menuju 3 dari kanan. Hah? 6. 6. Kan tinggal 3-nya, X-nya ganti dengan 3. Nah, kalau yang bawah, kalau saya X-nya ganti dengan 3, itu kan jadi 0. Sekarang ternyata 3 dari kanan. Berarti misalnya kita ambil berapa? 3,01 gitu. 3,1 aja gitu ya, atau 3,01. 3 dikurangi nilai 3,1 itu hasilnya positif apa negatif? Yang bawah itu, jadi yang bawah itu cukup hasilnya positif apa negatif gitu aja? Negatif, Bu. Ini hasilnya negatif, ya kan? 6 itu bilangan positif, dibagi bilangan negatif yang sangat kecil sekali, jadi hasilnya apa coba? Negatif. Negatif apa? Tahingga. Tahingga. Kan tadi, tahingga itu bilangan yang besar sekali. Tanda positif negatif itu dari sini, gitu ya. Jadi tadi setiap bilangan dibagi bilangan yang sangat kecil sekali itu adalah tahingga. Jadi kalau 3 dikurangi 3 dari kanan itu kan hasilnya selisihnya pasti akan 0 sekian, gitu, kecil sekali selisihnya, gitu ya. Oke, kita mulai lagi. Yang ini nilainya berapa? Positif 3. 3 tetap, ya kan? Karena kalau konstanta hasilnya limitnya pasti konstanta itu sendiri. Nilainya positif. Gitu kan? Sekarang 2 dari kanan. 2 dari kanan dikuadratkan. 2 dari kanan dikuadratkan. Kita ambil misalnya 2,01 aja. Ya kan 2 dari kanan itu kan berarti 2 sini kan? Ini di sini bisa ada 2,01. 2,01 dikuadratkan, kemudian dikurangi 4, hasilnya akan gimana? Positif apa negatif? Positif. Ya kan? Berarti positif dibagi bilangan positif kecil sekali, hasilnya apa? Tahingga. Tahingga. Betul. Oke, berarti Anda cukup jelas ya. Nah, sekarang yang ini. Ini kalau saya substitusikan, oh ternyata yang ini hasilnya tahingga, dikurangi ini juga hasilnya adalah tahingga. Ya. Maka cara terbaiknya adalah ini dikalikan dengan apa? Kalau ketemu nih tahingga dikurangi tahingga, itu tadi Ibu bilang dikalikan dengan apa? Sekawan. Ya. Sehingga nanti di sini penyelesaiannya itu saya ambil ke sini. Limit di sini. Limit X menuju tahingga dari akar X min 1 dikurangi akar X, ya kan? Kalikan sekawan. Sekawannya itu adalah berarti akar X min 1 ditambah akar X. Jadi lihat kalau tanda di sininya minus, maka di sininya sekawannya plus. Ini akar dari X min 1 ditambah akar X. Nah, nanti di sini limit X menuju tahingga. Nah, akar X min 1 dikali dengan akar X min 1 hasilnya pasti jelas X min 1. Akar X min 1 tak kali akar X dikurangi dengan akar X kali akar X min 1 pasti akan saling habis. Kemudian di sini akar X kali negatif akar X kali akar X itu hasilnya adalah negatif X. Dibagi dengan akar X min 1 ditambah akar X.
seperti itu. Ya. Nah, nanti kita akan punya limit X menuju tak hingga, yang ininya itu adalah berarti negatif 1, karena ini dengan ini habis, ini dengan ini habis. Ya kan? Dibagi dengan berapa? Akar X min 1 ditambah akar X. Gitu. Nah, ininya dibagi dengan X. Gitu. Ini jadi gimana? Ini menjadi limit X menuju tak hingga negatif 1 per akar dari X kali 1 min 1 per X ditambah akar dari apa namanya? X dikali 1 per X. Gitu ya. Nah, sekarang akar X-nya saya keluarin. X menuju tak hingga. Negatif 1 per akar X-nya saya keluarin. Nanti di sini saya akan punya akar dari 1 min 1 per X dikurangi akar dari, ditambah dengan 1 per X. Gitu. Kita tahu ini jadi nilainya 0. Yang ini nilainya juga 0. Sehingga yang ini hasilnya adalah 1. Karena akar 1 dikurangi 0 adalah 1 ditambah akar dari 0. 1 tambah 0 hasilnya adalah 1. Nah, sekarang berarti nanti hasilnya adalah saya hilang sampai mana materinya? Saya kelempar di mana? Halo? Di yang tadi tuh Bu, yang limit tali sekawan. Waduh. Yang bagian mananya? Saya udah nyampe bagian mana? Ini yang apa sih? Yang penyebutnya X, akar X. Misalkan Yang sampai sini udah belum? udah, ya dari situ aja nggak. Udah, oke. Jadi tadi kan karena 1 per X itu adalah 0, ya. Sekarang ini, 1 dibagi bilangan kecil sekali itu jadi besar. Suatu bilangan dibagi bilangan kecil sekali menjadi bilangan yang sangat besar. Sekarang kebalikannya, negatif 1 dibagi dengan bilangan yang sangat besar sekali, hasilnya akan gimana? Misalkan negatif 1 dibagi dengan 10 pangkat sejuta. Oke. Ini menjadi berapa? Negatif 1 dikali 10 pangkat negatif sejuta kan? Pangkatnya kan jadi negatif ya. Iya Bu. Kalau pangkat negatif itu kan berarti 0,00000000 sekian kan? Berarti suatu bilangan dibagi bilangan yang besar sekali nilainya akan gimana? Dia akan menuju ke berapa? Min tak hingga. Bukan. Minta hingga mah besar, Neng. 0. Ini akan menuju ke 0. Kan di sini 0,000000 sekian. 0,001. Berarti kan dia nilainya akan menuju ke 0. Gitu ya. Bisa dipahami yang ini? Jadi logikanya gini aja. Bilangan dibagi bilangan yang kecil sekali jadi besar. Kebalikannya sama. Bilangan dibagi bilangan yang besar sekali pasti akan menjadi menuju ke 0 gitu. Kecil sekali dan kecil sekalinya itu kita tuliskan menuju ke 0. Paham? Jadi itu yang perlu Anda ingat.
ya. Nah, untuk yang ini, Anda udah tahu lah, ini kan pasti hasilnya adalah tahingga per tahingga. Bagi derajat tertinggi, berarti dibagi dengan X kuadrat. Ini akan menjadi limit X menuju tahingga, X kuadrat, ini berarti menjadi 1 per X, untuk jadi X. Yang ini X kuadrat, yang ininya 1 per X kuadrat, ditambah dengan 1. Ini coret, sehingga nanti kita punya ini 0, yang ini 0, 0, ditambah 0 ditambah 1, hasilnya adalah pasti 0. Ini juga sama, gitu ya. Oke, itu adalah materi terakhir dari limit, gitu ya. Nah, untuk limit nanti akan berlanjut ke kontinuan, gitu. Jadi limit dengan kekontinuan itu nyambung, gitu ya. Nah, nyambungnya di mana? Jadi gini. Kekontinuan di suatu titik itu didefinisikan sebagai limit tersebut sama dengan nilai fungsinya. Jadi kalau tadi di yang kemarin kita cuma bicara nilai limitnya aja, nilai fungsinya nggak kita perhatikan. Nah, nih kekontinuan itu kita memperhatikan nilai limit dan nilai fungsi, gitu ya. Artinya apa? Artinya itu adalah Anda pengertiannya di sini bahwa suatu fungsi fx itu dikatakan kontinu di satu titik x sama dengan a kalau apa? Nilai fungsinya ada, fa itu berarti fx sama dengan a. Jadi fa-nya ada, kemudian limit x menuju a dari fx-nya juga ada, dan nilai limitnya itu dengan nilai fungsinya. Jadi ada 3. Nilai fungsi ada, nilai limit ada, nilai limit sama dengan nilai fungsi. Kalau ketiga komponen itu terpenuhi, maka kita sebut dia kontinu, gitu ya. Nah, kita lihat di sini pemahamannya. Kalau salah satu fungsi di atas tidak terpenuhi, berarti tidak kontinu. Contohnya gini, kita lihat di sini. Di sini nggak ada yang bulat penuh. Berarti dengan kata lain nilai fungsinya nggak ada. Tapi nilai limitnya ada. Nilai limitnya Anda lihat dari grafik ini. Gitu kan? Jadi nilai yang ini itu limit ada, tapi nilai fungsi nggak ada. Maka dia dikatakan tidak kontinu di X sama dengan A. Yang ini kasusnya, nilai limitnya dari kiri ada di sini, dari kanan ada di atas. Nilai fungsinya tandanya bulat kosong juga ada. Tapi limitnya tidak sama. Limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Artinya nilai fungsinya ada, tapi nilai limitnya nggak ada. Berarti dia juga tidak kontinu. Nah, sekarang kasus yang ketiga, nilai fungsinya ada di sini. Nilai limitnya juga ada di sini. Tapi ternyata nilai limit dengan nilai fungsi beda. Ini juga dia tidak kontinu. Jadi yang kontinu yang kayak gimana? Yang kayak gini. Nilai limit dan nilai ininya ada pada satu titik yang sama gitu. Jadi nilai fungsi juga di sini di FA, nilai limitnya juga FA. Ini namanya kontinu. Jadi kontinu itu syaratnya ini. Fungsinya ada, limitnya ada, dan nilai limit sama dengan nilai fungsinya. Nah, kekontinuan tak terhapus itu hanya bisa dilakukan untuk yang nilai fungsinya nggak ada, tapi nilai limitnya ada. Kasus yang pertama. Kasus yang pertama itu nilai limit di A ada, tapi nilai fungsi nggak ada. Maka di sini kekontinuannya bisa dihapuskan dengan cara definisikan. Definisikan FA-nya sama dengan nilai limit X menuju A dari Fx-nya. Jadi yang tadinya tidak kontinu bisa menjadi kontinu khusus untuk yang ini, gitu ya. Nah, kemudian di sini contohnya. Anda diminta periksa apakah fungsi berikut kontinu di X sama dengan 2, jika tidak sebutkan alasannya. Yang pertama, itu kita bisa katakan dia tidak kontinu. Kenapa? Karena untuk X sama dengan 2, yang bagian A ini, F2-nya itu adalah 0 per 0. Ya kan? 0 per 0 itu X2. Maka dia menjadi tidak kontinu. Gitu kan? Nah, kasus yang B, yang ini.
Kenapa dia tidak continue gitu kan? Nilai fungsinya berapa? Nilai fungsinya Anda cari yang ada tanda sama dengan. Berarti F2-nya lihat yang ada tanda sama dengan ada, yaitu 3. Ya kan? Nilai limitnya karena di sini pakai tidak sama dengan, berarti limit kiri, limit kanan pakai fungsi ini. Berarti nilai limit X menuju 2 dari X kuadrat dikurangi 4 per X min 2. Kita tahu kalau ini disubstitusikan hasilnya adalah 0/0, maka kita faktorkan. Difaktorkan, dapatlah hasilnya 4. Ternyata fungsinya ada 3, tapi nilai limitnya adalah 4. Di sini nilai limit tidak sama dengan nilai fungsi, maka dia tidak continue. Gitu ya. Nah, kita lihat nomor 3. Saya kecilkan. Nah, contoh nomor 3 itu adalah nilai fungsinya berapa? Lihat yang ada tanda sama dengan. Oh, berarti F2 itu ada di rumus yang X kuadrat dikurangi 1, lalu X-nya ganti dengan 2. Jadi 2 kuadrat dikurangi 1 yaitu 3. Kemudian limit X dari kiri. 2 dari kiri, limit kiri. Ini limit kiri. Berarti Anda cari yang kurang dari, pakai X plus 1. Substitusikan hasilnya 3. Limit kanan, fx-nya pakai yang mana? Pakai yang ini, ya kan? Yang ini. Substitusikan hasilnya 3. Nilai limitnya 3, nilai fungsinya juga 3, maka dia katakan continue di X sama dengan 2. Jadi continue itu kalau nilai limitnya ada, nilai fungsinya ada, nilai limit sama dengan nilai fungsi. Konsepnya hanya nambahin sedikit, gitu ya. Nah, di sini ada continue kiri dan continue kanan. Sederhana sih, continue kiri, continue kanan itu konsepnya sama dengan limit kiri, limit kanan. Jadi kalau continue kanan, berarti yang samanya adalah nilai limit kiri, limit kanan sama dengan nilai fungsinya. Kalau continue kiri, itu nilai limit kiri sama dengan nilai fungsinya, gitu ya. Nah, ini dipakai kalau untuk kasus yang sini. Tentukan konstanta A agar fungsi dari fx itu continue di X sama dengan 2. Berarti fx continue di X sama dengan 2 itu artinya fx continue kanan di X sama dengan 2 dan continue kiri di X sama dengan 2. Gitu kan? Continue kanan berarti limit 2 dari kanan fx nilainya harus sama dengan F2 dan limit X menuju 2 dari kiri fx nilainya harus juga sama dengan F2 gitu ya. Sekarang F2-nya berapa sih? Cari yang ada tanda sama dengan. Gitu kan? Berarti di sini kalau kita mau katakan ya udahlah, saya lanjut di sini aja. Berarti limit X menuju 2 dari kanan, fungsinya yang mana? Yang AX kuadrat min 1 sama dengan F2-nya berarti A dikalikan 2 kuadrat dikurangi 1. Ini kalau substitusikan sama kan? 4A min 1 sama dengan 4A min 1. Dari sini saya nggak bisa dapat apa-apa. Gitu kan? Hanya pembenaran saja. Kita lihat dari continue kiri. Limit X menuju 2 dari kiri, fx gitu kan? Fx-nya yang mana? Oh, yang ini. Gitu kan? Yang ini berarti X tambah A sama dengan F2-nya itu adalah A dikalikan 2 kuadrat dikurangi 1. Ini kalau saya substitusikan, 2 ditambah A sama dengan 4A min 1. Lalu di sini A dikurangi 4A sama dengan min 1 dikurangi 2. Negatif 3A sama dengan negatif 3, A-nya sama dengan 1. Gitu. Jadi continue itu jika dia continue kanan dan continue kiri. Gitu ya. Nah, nanti ada tugas, di tugas 5 ini, Anda juga akan mengerjakan hal yang sama seperti ini. Biasanya kalau pas ujian ada soal seperti ini. Atau saya kasih contoh aja deh. Ini berapa lagi? Oh,
tinggal dikit lagi ya materinya. Oke, saya kasih contoh saja di sini. Jadi nomor 1 nih. Oke, nomor 1 kita coba kerjakan sama-sama. Di sini ditanyakan selidiki kekontinuan di min 1. Oke, sekarang saya tanya. F1-nya berapa? F min 1 berapa? F min 1 pakai fungsi yang mana? Yang atas. Yang ada tanda sama dengan. Anda cari yang ada tanda sama dengannya. Ya, jadi kalau cari F min 1 cari yang ada tanda sama dengan. Berarti F min 1 itu pakai fungsi yang X kuadrat. 1 kuadrat dikurangi 1. Ya, yang X kuadrat min 1. Karena ada tanda sama dengan. Hasilnya berapa? 0. Oke, sekarang cari limit fx. X menuju min 1 dari kiri. Berarti saya pakai fungsi yang mana? Kalau dari kiri yang kurang dari. Yang ini ya. Atas lagi. X kuadrat min 1. Hasilnya adalah 0. Gitu. Limit X menuju min 1 dari kanan. Fx. Berarti limit X menuju min 1 dari kanan, fungsi yang mana? Yang bawah. Yang ini. 2x plus 2. Berarti hasilnya berapa? Substitusikan. Oh, X-nya min 1. Jadi berapa? 0. 0. Limitnya ada nggak? Ada. Limitnya berapa? 0. Oke. Nilai limit sama nggak dengan nilai fungsi? Sama. Iya. Berarti continue nggak? Iya. Continue. Oke. Gitu ya? Oke. Nah, yang berikutnya, yang nomor 2. Yang nomor 2 itu adalah Anda ditanya, nah nanti kalau nomor 2 itu caranya itu adalah Anda cek kekontinuan di kiri dan Anda cek Anda cek kekontinuan di 1 dan Anda cek kekontinuan di 2. Oke, daripada bingung, saya coba sebentar. Di mana ya saya mau ininya? Mau apa namanya? Di sini ada ininya nggak ya? Buat motong. X plus 1. Oke. Berarti di sini kuncinya adalah Anda cek kekontinuan di X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Apa yang Semangat.
Saya mohon maaf sekali ya, sinyal di saya sedang turun naik. Saya izin off-cam kalau gitu ya. Iya, Bu. Baik, oke. Saya lanjutkan dengan ini ya, soal yang tadi. Jadi kalau ada yang bisa bantu catat, biar saya bisa ngerjain di sebelah. X plus 1, AX plus B, 3X. Saya mau ngerjain di sini. Jadi tadi saya punya fx-nya berapa? Saya punya fx-nya itu adalah X plus 1 untuk X-nya. Apa tadi? Kurang dari 1. Terus AX plus B. X-nya lebih dari 1, kurang dari 2. Dan 3X kalau X-nya lebih dari sama dengan 2. Oke, kita pastikan. Oke, betul. Nah, pertanyaannya adalah Anda diminta tentukan nilai A dan B, gitu kan? Ketika diketahui bahwa si fx ini dia continue di mana? Continue di A, gitu ya? Continue di continue di bilangan real. Nah, fx continue di R. Itu artinya fx continue di X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Nah, perhatikan. Kalau yang Anda tanda sama dengan, gitu kan? Kalau yang ada tanda sama dengan, gitu. Sekarang gini, untuk yang X sama dengan 1, tanda sama dengan ada di mana? Ada di yang lebih dari apa ada di yang kurang dari? Lebih. F1 ada di X lebih dari sama dengan 1. Berarti kepastian dari kontinu kanan sudah oke. Jadi dia pasti kontinu kanan. Ya. X sama dengan 1. F1 itu ada di X lebih dari 1. Lebih dari sama dengan 1. Berarti otomatis dia sudah kontinu kanan. Gitu kan? Nah, berarti kita tinggal dapat kontinu kiri. Gitu kan? Berarti di sini limit X menuju 1 dari kiri Fx. Jadi kita nggak usah capek-capek meriksa yang kanan. Kenapa? Karena yang kanan mah yang fungsi dengan itunya juga sama ya, yang fungsi sama apa namanya, fungsi sama limitnya juga sama fungsinya, jadi dia udah pasti. Yang belum kan yang ini, yang kiri. Limit X menuju 1 dari kiri Fx itu sama dengan F1. Oke, berarti di sini limit X menuju 1 dari kiri, saya pakai fungsi yang mana? Fungsi yang ini, X ditambah 1. Sama dengan F1. F1 saya pakai yang mana? Yang ini. A kali 1 ditambah B. Ketika saya substitusikan, saya dapat 2 sama dengan A ditambah B. Oke, saya dapat persamaan bintang 1 di sini. Paham sampai sini? Kenapa saya nggak periksa kontinu kanan? Tadi nilai X sama dengan 1 itu ada di yang lebih dari sama dengan 1. Otomatis nilai limit kanan pasti dijamin sama dengan nilai fungsinya. Maka saya tidak mengerjakan yang kontinu kanan karena sudah dipastikan dia pasti kontinu kanan. Karena itu saya cek bagian kontinu kiri. Dari kontinu kiri saya dapat ini. Oke, next berikutnya. Untuk X sama dengan 2, oke. F2 itu ada di mana? F2 ada di mana? Di X kurang dari 2 atau X lebih dari 2? F2 itu untuk yang sama dengan, ada di X sama dengan 2. Gitu kan? Nah, sehingga kontinu kanan pasti, gitu kan? Dia sudah pasti kontinu kanan, nggak usah dicek. Bu, ada kemungkinan nggak bisa dia kontinu kiri pasti? Bisa, kalau nilai fungsinya ada di daerah kurang dari sama dengan, gitu ya.
Nah, berarti saya nggak usah ngecek kontinu kanan di sini karena nilai fungsi sama dengan nilai limit kanannya, itu udah pasti. Nah, sekarang kita cek yang kontinu kirinya. Limit X menuju 2 dari kiri fx sama dengan f2. Gitu kan? Berarti limit X menuju 2 dari kiri, fx-nya pakai yang mana? Pakai yang ini. Ya kan? A, X plus B. F2-nya yang ada tanda sama dengan 3 dikali 2. Nah, dari sini nanti saya akan punya 2A ditambah B sama dengan 6. Saya punya persamaan yang kedua. Ya sudah, tinggal kita substitusikan di sini. A plus B sama dengan 2 dengan 2A plus B sama dengan 6. Ya kan? Saya kurangi negatif A sama dengan negatif 4. Berarti A-nya sama dengan 4. Lalu saya substitusikan A plus B sama dengan 2. Berarti 4 ditambah B sama dengan 2. Berarti B-nya 2 dikurangi 4 sama dengan negatif 2. Yang ditanya apa? Yang ditanyakan adalah nilai A tambah 2B. Ya sudah, tinggal nanti A ditambah 2B sama dengan 4 ditambah 2 kali negatif 2. Hasilnya adalah berapa? 0. Gitu. Biasanya yang keluar seperti ini. Ya. Nah, berikutnya, yang materi berikutnya adalah kekontinuan pada interval. Jadi fungsi fx dikatakan kontinu pada interval buka A, B, jika fx kontinu pada setiap titik di dalam interval itu. Jadi kalau interval terbuka, dia hanya kontinu di antara A dan B. Nggak perlu kontinu di A maupun kontinu di B. Tapi kontinu di antara titik-titik A dan B itu, dia harus kontinu. Syaratnya interval buka. Kalau interval tutup, dia harus kontinu di antara selangnya, dia kontinu di titik atasnya, dan dia juga harus kontinu di titik bawah. Kalau di titik atas dia kontinu kiri, kalau di titik bawah dia harus kontinu kanan. Gitu ya. Jadi kalau di selang tertutup, dia harus tertutup di selang terbukanya. Dia harus kontinu di selang terbukanya, kontinu kanan di bagian batas bawah, kontinu kiri di bagian batas atas. Gitu ya. Nah, kalau dia kontinu di setiap titik, maka dia kontinu di mana-mana, gitu. Nah, ini teorema kalau fungsi polinom. Nah, ini yang harus diingat. Fungsi polinom dia kontinu di mana-mana. Fungsi rasional kontinunya di domainnya. Jadi kalau Anda misalnya punya fungsi terus ditanya ini kekontinuannya ada di mana saja, Anda lihat. Kalau jenisnya fungsi polinom dia kontinu di bilangan real. Kalau fungsi rasional dia kontinu di domainnya. Sedangkan kalau fungsi akar, dia kontinu di setiap bilangan real kalau diakarkan untuk n ganjil, dan kontinu di setiap R positif kalau diakarkan n genap. Gitu ya. Ini contohnya. Tentukan selang kekontinuan dari fx sama dengan akar x min 4. Ini kan sama aja dengan x min 4 pangkat negatif, pangkat setengah. Gitu kan. Nah, n di sini ininya adalah 2, gitu kan. 2 itu berarti genap. Berarti dia akan kontinu di R positif, gitu kan. Kontinu di R positifnya itu di berapa? Dari teorema di atas diperoleh fx kontinu akan untuk apa? X min 4 lebih dari 0. Berarti dia kontinu di X lebih dari 4. Kemudian di sini nilai fungsinya berapa? Nilai fungsinya itu kita dekati 4 dari kiri limitnya. Limit X menuju 4 dari fx, gitu kan. Dapat hasilnya adalah 0, gitu ya. Berarti dia kontinu di 4 sampai tahingga, gitu ya. Nah, ini nanti soal latihannya kita akan bahas insya Allah minggu depan. Sekarang masuk ke materi terakhir, limit dan kekontinuan fungsi komposisi. Jadi kalau fungsi komposisi aturannya gimana? Kalau saya punya limit Gx untuk X mendekati A sama dengan L, dan dia kontinu juga di L, maka limit f Gx, fx juga kontinu di L,
maka limit F komposisi G untuk X mendekati A itu sama dengan F dari limitnya masuk ke G. Jadi sama dengan FL-nya. Gitu ya. Kan kita pakai sifat ya kemarin, sifat yang akar juga sama gitu. Terus limit teorema kekontinuan fungsi komposisi, kalau Gx kontinu di A, Fx juga kontinu di GA, maka F komposisi G-nya kontinu di A gitu. Jadi gini, kalau F komposisi G X itu dia mau dikatakan kontinu di X sama dengan A itu syaratnya itu adalah si GX-nya kan F komposisi seperti ini. Si GX-nya itu harus kontinu di A. Sedangkan F-nya itu harus kontinu di GA, gitu ya. Yang dalamnya kontinu di A, sedangkan yang luarnya kontinu di GA. X-nya ini, ya, seperti itu. Ini pembuktiannya, contohnya ini. Fx sama dengan cos, tentukan di mana fungsi dari Fx ini dia akan kontinu. Ini kan fungsi trigonometri, gitu kan? Fungsi trigonometri ini, si Fx ini hasil dari komposisi dari Hx-nya itu sama dengan cos X, ya kan? Dan Gx-nya itu adalah X pangkat 4 dikurangi 3X plus 1 per X kuadrat ditambah 3X min 4. Seperti ini, gitu kan? Atau mau dibalik juga boleh. Kalau di sini Hx-nya yang ini, Gx-nya yang ini. Jadi G komposisi H, gitu kan? Nah, kita tahu bahwa ini fungsi rasional. Tadi fungsi rasional itu dia akan kontinu di bilangan real di domainnya, ya kan? Domain dari sini adalah real dikurangi ini. Sedangkan kalau fungsi kosinus trigonometri dia kontinu di bilangan real, gitu kan? Kontinu di mana-mana. Maka irisannya, irisan dari ini dengan bilangan real adalah ini. Sehingga Fx kontinu di bilangan real. Gitu. Jadi cukup sederhana. Jadi kalau ada fungsi komposisi, kalau ditanya kekontinuannya, cari fungsi kekontinuan dari masing-masing fungsinya. Ini kontinu di mana, ini juga dia kontinu di mana, gitu ya. Nanti kita bisa tahu dia akan kontinu di mana. Gitu. Itu adalah materi terakhir dari kekontinuan. Jadi minggu depan itu kita akan kuis ya nanti. Dan untuk membantu Anda latihan nanti ketika mau mau UTS itu Anda akan diminta mengerjakan kuis preview gitu ya. Kuis yang saya belum sampaikan itu nanti Anda kerjakan dan itu masuk ke dalam nilai gitu ya. Itu masuk ke dalam nilai proses pengerjaannya. Untuk yang persiapan UTS itu kuisnya seperti tugas saja. Yang penting Anda jawab, lalu jawaban Anda multiple choice, jawaban Anda nanti Anda tuliskan proses pengerjaannya di suatu kertas, nanti kertasnya dikumpulkan. Nanti akan disediakan di LMS untuk pengumpulannya. Ya. Jadi itu materi kekontinuan kita sudah selesai. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas kekurangannya dengan permasalahan sinyal. Tolong dipersiapkan minggu depan kita akan kuis yang sistem sistem pertidaksamaan. Pertidaksamaan dengan bukan sistem bilangan real dan pertidaksamaan. Ingat sampai mutlak ya. Sampai mutlak materinya ya. Oke. Baik, terima kasih. Oh iya, itunya ya. Boleh dibuka videonya untuk dokumentasi. Bayu udah dipoto belum? Baik. Belum, Bu. Oh ya. Bisa dibuka videonya? Bayu nanti ke depannya linknya yang ini aja ya? Iya, Bu. Linknya udah jelas yang ini aja ya untuk kelas TT03 ya? Iya, Bu, yang ini. Oke, ya. Baik. Terima kasih, Bayu. Di on cam dulu ya semua ya. Satu, dua, tiga. Bentar.